Saudara, fenomena orang dalam mencuat saat debat calon presiden Selasa kemarin. Capres nomor urut 1 Anies Baswedan melontarkan kritiknya setelah mendapat jawaban dari Capres nomor urut 2 Prabowo Subianto soal putusan Mahkamah Konstitusi. Debat perdana Capres 2024 Selasa kemarin meninggalkan keriuhan di publik. Terlepas dari performa masing-masing kandidat, yang juga jadi perbincangan adalah saling serang antar capres. Seperti soal putusan Mahkamah Konstitusi yang ditanyakan Capres nomor urut 1 Anies Baswedan ke Capres nomor urut 2 Prabowo Subianto. Namun jawaban Prabowo direspons Anies dengan menyebut fenomena ordal alias orang dalam menyebalkan. Fenomena ordal ini menyebalkan. Di seluruh Indonesia kita menghadapi fenomena ordal. Mau ikut kesebelasan ada ordalnya. Mau masuk jadi guru ordal. Dan ini saya rasakan. Beberapa waktu yang lalu beberapa orang guru berjumpa dengan saya. Dan mereka mengatakan, Pak, di tempat kami pengangkatan guru-guru itu mendasarkan ordal. Kalau tidak ada ordal, nggak bisa jadi guru, nggak bisa diangkat. Lalu apa jawabannya? Atasan saya bilang, wong yang di Jakarta aja pakai ordal. Kenapa kita di bawah tidak boleh pakai ordal? Negeri ini rusak apabila tatanan Waktunya itu hilang. Ya. Menanggapi tudingan Anies, Prabowo hanya menjawab singkat. Menurutnya, rakyatlah pengambil keputusan tertinggi. Mas Anies, dalam demokrasi, kekuasaan tertinggi ada di rakyat. Hakim yang tertinggi adalah rakyat. Tanggal 14 Februari, rakyat yang akan mengambil keputusan. Kalau kami tidak benar, salah, berkhianat, rakyat yang akan menghukum kami. Lalu, ordal yang dimaksud Anies Baswedan ditujukan ke siapa? Ditemui saat kampanye di Bekasi, Jawa Barat, Anies hanya menjelaskan kehadiran orang dalam membuat orang berprestasi tak bisa mendapatkan haknya. Jadi fenomena ordal ini bukan satu. Fenomena ordal ini ada di mana-mana. Dan itu artinya apa sih yang terjadi? Ordal membuat orang tak berprestasi mendapatkan posisi. Ordal membuat orang-orang yang karena koneksi bisa dapat posisi. Sementara yang dibutuhkan di Indonesia adalah yang berprestasi, yang dapat posisi. Nah, praktek seperti itu tidak pantas terjadi lagi dan harus dihentikan. Menghentikannya dari mana? Dari puncak. Menurut TPN Ganjar Mahfud, lontaran isu ordal dalam debat tak jadi soal, sebab merupakan realita di tengah masyarakat. TPN Ganjar Mahfud menilai, justru harusnya jadi pemantik agar para capres agresif dalam adu gagasan, termasuk soal orang dalam. Yang paling penting kan sebetulnya apa yang menjadi perdebatan dalam visi misi itu merupakan isu atau permasalahan yang faktual yang hari ini terjadi di masyarakat. Maka dari itu setiap capres cawapres itu harus keluar dengan ide dan gagasannya, termasuk komitmennya, begitu juga dengan rekam jejaknya. Nah, kalau kemudian di antara semua paslon bayangan kandidat bermasalah seorang dalam, ya tentu saja itu bukan tanggung jawab kami, tapi tanggung jawab paslon lain untuk menjelaskan pada publik. Jumat minggu depan, giliran para cawapres yang akan mengadu gagasan di debat KPU. Temanya soal ekonomi, infrastruktur, hingga perkotaan. Tim Liputan, Kompas TV. Lalu sebenarnya kepada siapa dan mengapa Capres nomor urut 1 Anies Baswedan melontarkan isu ordal alias orang dalam? Kita bahas bersama dengan Mardani Alisera dari Timnas Amin, ada Aceh Hasan Syadzili dari TKN Prabowo Gibran, dan Ciko Hakim dari TPN Ganjar Mahfud. Selamat malam Bang Mardani, juga Kang Aceh, Mas Ciko. Malam semuanya. Saya ke yang melontarkan dulu nih, Bang Mardani. Kalau sebenarnya yang disampaikan Mas Anies ini kan bilang ada ordal di mana-mana yang bikin kesal. Bahkan di posisi puncak aja ada ordal. Ini betulkah terkait putusan MK atau kepada siapa sebenarnya ditujukan? Kalau tafsir nanti Mas Anies sendiri ya, tetapi saya ingin ke esensinya fenomena orang dalam ini merusak ya, merit sistemnya tidak bisa jalan. Dengan orang dalam yang terjadi justru kolusi
dan nanti ujungnya korupsi. Karena itu fenomena orang dalam harus diberantas dan itu memerlukan kejujuran, transparansi, akuntabilitas dan keberanian kita. Memang agak susah Friska ya, karena di kita ini ada karakter, bukan cuma feodalnya ya, tetapi karakter ingin menolong, walaupun SOP-nya sudah tidak bisa. Dan karena itu bagus Mas Anies mengangkat ini, dan seperti Mas Ganjar bilang, enaknya dibahas bagaimana teknokrasinya, bagaimana kita membumikannya. Dan yang Pak Prabowo bilang benar kok, bahwa yang menentukan hakim. Tapi proses kepada hakim itu memang harus transparan, akuntabel, dan merit system gitu. Oke, nah kalau Kang Aceh memaknai seperti apa tadi yang disampaikan oleh Bung Mardhani? Ya, pertama memang kita harus bisa membedakan ya, mana jabatan politik dan mana jabatan yang mengharuskan adanya proses seleksi yang berdasarkan pada merit system. Kalau jabatan politik yang disebut dengan elected official, itu ya kita harus kembalikan kepada rakyat. Ya. Dan karena itu maka rakyatlah yang menentukan. Tetapi dalam konteks bagaimana jabatan-jabatan profesional, jabatan seperti di ASN, jabatan seperti di lembaga-lembaga negara yang merupakan jabatan birokrasi, saya kira kita setuju harus berdasarkan pada mekanisme SOP yang jelas. Kita harus melakukan upaya reformasi, setidaknya misalnya reformasi di dalam birokrasi kita, agar fenomena apa yang disebut dengan ordal ini tentu harus segera dihilangkan. Apalagi kan kita tahu bahwa fenomena ordal ini sepertinya memang sudah menjadi sesuatu yang seperti ya sistemnya sudah ada, tetapi prakteknya kerap kali terjadi. Nah karena itu tentu bagi kami satu hal yang terus harus kita dorong, dan saya kira kalau di pemerintahan ini kan menterinya Menpan RB ini adalah menterinya Mas Ciko, itu pasti sudah ada SOP-nya untuk bisa menjelaskan tentang bagaimana seharusnya mekanisme rekrutmen sumber daya di dalam pemerintahan harus berbasis pada merit system. Jadi karena itu saya kira kita sepakat semua bahwa fenomena tentang ordal ini harus kita hilangkan dalam konteks bagaimana kita membangun sebuah sistem kepegawaian yang berbasis pada merit system. Berdasarkan prestasi. Baik, kalau Mas Ciko lihatnya apakah yang disampaikan Pak Anies ini narasinya untuk kubu yang saat ini masih berada di kekuasaan, termasuk Pak Ganjar Mahfud juga kan ada di lingkaran kekuasaan? Ya, enggak lah, saya rasa kita semua tahu rahasia, udah jadi rahasia umum yang disampaikan Mas Anies ini kan menyindir putusan MK, ada Paman Usman di sana ya kan, yang akhirnya memperbolehkan seorang Gibran untuk ikut dalam kontestasi pemilihan wakil presiden. Nah ini kita jujur-jujur aja, tetapi yang disampaikan oleh sahabat-sahabat saya, Kang Aceh maupun Bang Mardhani, itu saya juga sepakat. Jangan sampai juga Indonesia ini kan kalau suka ada anekdot atau perkataan gini, meritokrasi bukan budaya kita masuk pakai orang dalam. Nah, jangan sampai ada ledekan-ledekan seperti itu. Dan ini saya rasa lebih ke bicara soal kultur yang sudah mendarah daging, kultur yang buruk ya, karakter orang Indonesia tadi disampaikan oleh Bang Mardhani ingin membantu ya, dan tanda kutip pasti membantu orang yang lebih dekat dengan dia ya, saudara dulu dan lain-lain. Tetapi dia lupa bahwa ada sumpah-sumpah jabatan ketika dia menjabat di jabatan publik ya kan, tentang konflik kepentingan dan lain-lain, dan menguphold constitution bukan yang lain, dan ini yang diutamakan. Nah, kita berharap ke depannya, dan kita bicara justru pembicaraan soal ordal ini, set aside masalah Mahkamah Konstitusi, ini justru harus membuka pembicaraan ini lebih luas lagi. Tadi berbicara soal rekrutmen, dan ini tidak hanya terjadi di pemerintahan. Saya beberapa waktu lalu berbicara dengan para dokter, apa yang menjadi masalah, kenapa dokter kita jumlahnya sedikit dan tidak kompeten?
karena juga banyak yang akhirnya diluluskan cepat atau dapat masuk sekolah spesialis dan lain-lain, ya dia anak profesor, bapaknya juga dokter. Ini sama aja. Jadi fenomena ini tidak terhenti di masalah pemerintahan, tapi sudah menjadi karakter buruk dari bangsa kita yang harus diubah ke depannya. Ini yang saya rasa harus terus digulirkan pembicaraan soal ini dan tidak berhenti di masalah pemerintahan aja. Nah, komitmen berantas ordal ini seperti apa, Bung Mardhani? Karena pada saat Mas Anies jadi gubernur misalnya, kan sempat masuk juga suara-suara dari oposisinya di DKI waktu itu bahwa TGUPP juga isinya ordal yang berada di sekitar Mas Anies. Kalau TGUPP sebetulnya itu bagian dari supporting system ya. Seorang gubernur dia perlu banyak support. Di antaranya bukan cuma support keahlian, tapi monitoring. Yang problem itu anggaran besar loh, 80 triliunan ya. Kalau tidak dimonitoring dengan baik, dievaluasi, benar ada evaluasi dari dalam ya, inspektorat ya. Tetapi kita juga tahu tadi kita ketika ikan itu rusak dari kepala. Kalau kepalanya rusak, pasti ekor badannya juga rusak. Nah, karena itu Mas Anies dengan TGUPP sangat terbuka. Ayo, ini yang dilakukan adalah bagaimana DKI itu betul-betul menjadi ASN yang kolaborator, ya, bukan cuma regulator, apalagi minta maaf cuma instruktor gitu. Tetapi betul-betul yang mendengar. Nah, karena memang tidak bisa kita menghadirkan keadilan kalau para quote and unquote mereka yang bekerja itu tidak memiliki semangat kolaborasi ya. Karena itu Mas Anies betul-betul sangat menggarisbawahi tentang kolaborasi. Dan yang di sekitar Mas Anies banyak sekali anak-anak muda yang dimajukan, termasuk bagaimana membuat merit system berjalan di DKI. Baik. Sehingga DKI mendapat banyak sekali penghargaan dalam bab merit system ini. Oke, kalau dari Kang Aceh juga sama-sama singkat saja, bagaimana komitmennya untuk berantas ordal ini? Tadi juga kan sempat dimention juga namanya cawapres, tetap dikait-kaitkan ke sana. Ya begini, sekali lagi bahwa yang namanya elected official itu ya adalah orang yang memang dipilih oleh rakyat, tentu harus dikembalikan kepada rakyat. Tetapi dalam konteks profesionalisme aparatur sipil negara dan juga tentu kalau di sektor swasta, saya kira memang harus berdasarkan pada standar yang telah disepakati di dalam konteks bagaimana kita memastikan merit system itu sebagai satu standar di dalam rekrutmen apapun gitu. Nah, kita tahu bahwa salah satu, dan ini bukan hanya di dalam, saya setuju bukan hanya di dalam pemerintahan pusat, di pemerintahan daerah kan kewenangan untuk melakukan rekrutmen terhadap kepegawaian daerah itu fenomena yang juga terlalu pengaruh politiknya juga terlalu kuat. Kita bisa menyaksikan misalnya rekrutmen terhadap ASN di daerah, kecenderungannya tim sukses dan lain sebagainya tanpa memperhatikan aspek misalnya profesionalitas, rekam jejak, pendidikan, dan lain sebagainya. Jadi saya kira komitmen kita terhadap upaya membangun sistem yang betul-betul berbasis pada merit system memang harus menjadi komitmen kita semua, gitu ya. Dalam konteks bagaimana kita membangun birokrasi yang profesional, ya. Kemudian sistem kepegawaian yang betul-betul berbasis pada prestasi. Saya kira itu sudah menjadi komitmen kita semua. Baik, kalau Bung Ciko terakhir silakan. Saya ingin menarik garis lebih ke belakang lagi bahwa ini terkait dengan pembangunan karakter anak bangsa ya, jadi bisa dimulai dari dini. Dan bahwa kepatuhan kepada sistem, kepatuhan kepada hukum, pada aturan-aturan termasuk tadi sistem merit yang sudah ditentukan itu tidak bisa ditawar-tawar. Ini dimulai bisa dari anak-anak TK sesungguhnya, di mana guru dan sekolah itu nggak boleh takut sama orang tua yang ingin memaksakan anaknya masuk ke dalam let's say pertunjukan sekolah walaupun dia tidak mampu untuk melafalkan lagu-lagu yang ada di pertunjukan itu gitu. Termasuk dalam tim olahraga ketika dia masuk ke SD, SMP, SMA. Nah, ini sebenarnya dimulai dari situ.
bahwa semua anak-anak bangsa di Indonesia, orang-orang tua maupun guru maupun pemerintah maupun siapapun itu, ya kita harus taat dengan aturan-aturan yang kita sepakati bersama, terutama tentang merit, ya kan, ketika kita bicara memang ada standar di situ dan ini udah tidak bisa diganggu-gugat lagi. Jadi saya melihatnya ini pembangunan besar dan PR besar bangsa kita. Ya insya Allah lah Pak Ganjar nanti yang bisa menyelesaikan ke depan. Jadi masing-masing capres kan tentu saja promosi bahwa setuju dengan merit system dan anti sama ordal. Janji dari mulai debat sampai sekarang dialog hari ini tentu banyak yang melihat. Kita tunggu komitmennya siapapun yang nanti terpilih. Terima kasih Bung Mardhani Alisera dari Timnas Amin. Terima kasih Kang Aceh Hasan Syadzili dari TKN Prabowo Gibran. Terima kasih juga Mas Ciko Hakim dari TPN Ganjar Mahfud. Selamat malam, sehat selalu semuanya.